adabun amah fi mudarasatil Qur'anil Karim fil halaqat. Adab-adab umum dalam mempelajari Al-Qur'anul Karim di dalam halaqah. Wa qabla an nakhudha fi isti'radi ba'd adh-dhawabitil khassah bi asali ta'limil Qur'anil Karim fil halaqat. Sebelum kita membahas lebih dalam nakhud, al-khawt itu kan apa? Nyemplung atau jegur jeru lah. Sebelum kita membahas secara detail rinci fi isti'radi dalam memaparkan ba'd adh-dhawabit sebagian rambu-rambu al-khassah yang khusus bi asali ta'limil Qur'anil Karim berkenaan dengan gaya pengajaran Al-Qur'an fil halaqat di dalam halaqat, yuhsinu bina, baik alangkah baik kita ini anulki nadrotan syari'atan, melihat secara ringkas selayang pandang ala ba'dil adab al-muhimmah, terhadap sebagian etika-etika yang penting, adab-adab yang urgent, allati yang bagi yang seyogianya lil muallim seorang guru wa thalib dan murid riayatuha memperhatikan dan merawat adab-adab ini asna'a mudarasati kitabillahi ta'ala, ketika mempelajari Al-Qur'an. Wahya adabun, adab-adab ini adalah adab-adab ta'ummu yang merata, mencakup jami'a asali bita'lim fil halaqah. Jadi meliputi, merata pada seluruh gaya atau cara pengajaran dalam halaqah, baik itu talqin, tasmi', murojaah, tajwid, tafsir, semuanya itu nanti harus memperhatikan adab-adab yang disebutkan oleh beliau ini. Min tilawatin wa tasmi'in wa muroja'atin wa talqinin wa tafsir. Wa min jumlati tilkal adab, di antara adab-adab itu beliau rinci, beliau bagi jadi 3 ya. Yang pertama, ma yashtariku fihi thalib wal muallim, adab-adab yang baik murid atau guru harus sama-sama memperhatikan. Wa ya khamsatun, ada 5. Yang pertama, taharatul zahir wal batin, suci zahir dan batinnya. Jangan pakai baju yang kemarin dipakai untuk voli, yang gitu. Kaos sudah dipakai untuk voli, basah keringat, ya memang sih habis voli dijemur, dihangeri, terus kering. Tapi kan aromanya kan mantap, gitu. Suci zahir dan batin. Kalau bisa mandi dulu ya mandi dulu, kayak Hanafi itu bagus. Setiap subuh mandi, mantap. Terutama adalah batinnya, batinnya harus suci, jangan sampai masuk halaqah dalam kondisi penuh dengan kedengkian, penuh dengan amarah, penuh dengan dendam, gitu. Kalau kata dulu Ustadz Tahfidz yang pertama kali di Nasrul Quran itu, beliau pernah nyampaikan kepada para santri, mungkin saya sudah pernah nyampaikan ke antum, penghalang paling besar bagi seorang santri tahfidz untuk hafal Quran itu apa? Gondok, gerundel kepada musyrif halaqahnya. Itu penghalang paling besar. Saya tidak tahu antum yang sudah di semester 4 mau wisuda ini juga merasakan hal itu apa enggak. Tapi kata beliau, jangan sekali-kali gondok gerundel kepada musyrif halaqah. Nah, itu jadi penghalang terbesar bagi seorang santri tahfidz untuk menghafal. Gimana masuk halaqah aja lihat ustadznya, lihat musyrifnya udah gitu. Suci zahir dan batin. Wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur. Surat Al-Mudaththir ayat 4 dan ayat 5. Yang kedua, istiqbalul kiblah. Menghadap kiblat ma'amkana, semampu mungkin. Wa huwa fi haqqil muallim akidun wa aula. Ini menghadap kiblat ini terkhusus untuk guru lebih ditekankan dan lebih diprioritaskan. Jadi dalam halaqah itu yang lebih diprioritaskan untuk menghadap kiblat adalah si gurunya, muallimnya. Qala sallallahu alaihi wasallam khairul majalisi mastuqbila bihil kiblah. Sebaik-baik majelis adalah majelis yang dihadapkan atau menghadap ke arah kiblat.
Yang ketiga, niatul i'tikaf. Niat untuk i'tikaf. In kanatil halqatu tu'qadu fil masjid. Kalau halakohnya diadakan di masjid. Supaya apa? Supaya mendapatkan dua pahala, pahala i'tikaf plus pahala tilawah, pahala membaca menghafal Al-Quran. Istiqmalus siwak yang keempat, menggunakan siwak. Kalau nggak punya siwak ya paling nggak sikat gigi. Gitu. Ittiba'an di sunnah, sebagai bentuk peneladanan ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bad'ut tilawati bil isti'adzah, memulai tilawah dengan membaca isti'adzah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yang keenam, tahsinus shaut bil Quran, memperbagus suara dengan Al-Quran. Ketika membaca Al-Quran ditahsinkan, diperbagus. Yang penting jangan kemenyek. Kalau kemenyek ya nanti terlalu baca Quran tapi kemenyek, sampai metot-metot ya jangan, nggak gitu ya. Insya Allah kalau tajwid tahsinnya bagus, makhraj sifatnya bagus, walaupun suaranya gawan lahirnya itu cempreng, insya Allah juga bagus kan gitu. Antum masih sudah pada merasa yang dulu sebelum masuk sini baca panjang pendek gradul, ikhfa-nya dibaca biasa aja, nggak kenal ada ikhfa tipis, ikhfa tebal ya toh, nggak kenal ada rok tipis, rok tebal, nggak kenal ada al-qamariyah, al-syamsiyah, nggak kenal ada lam tebal, lam tipis. Ketika sekarang antum sudah mau wisuda, insya Allah saya yakin antum juga merasakan perbedaannya. Kalau antum nggak merasakan perbedaannya, antum balik ke tempat di mana antum dulu bertugas, terus antum coba simakkan bacaan antum kepada teman yang masih di sana. Coba simakin dong, bentar. Baca aja satu atau dua baris. Beda nggak sama aku yang dulu? Oh iya, kamu yang sekarang beda sama kamu yang dulu. Ada 6 ya. Taharatul zahir wal batin, istiqbalul qiblah, niyatul i'tikaf, istiqmalus siwak, bad'ut tilawah bil isti'adzah, tahsinus shaut bil Quran.